Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah mengurapi kami dengan urapan yang sama. Sehingga ketika firman-Mu nanti disampaikan, menjadi berkat buat kita semuanya. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar sabda firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, digelar rapat penting antara para rasul dan Tuhan Yesus, membicarakan persoalan yang serius yang kita bisa baca lewat Matius pasal 24 ayat ketiga sampai dengan kelima. Nah, demikian bunyi firman-Nya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati ya. Ini adalah pembicaraan yang serius antara para rasul dan Tuhan Yesus. Mereka ingin bertanya tentang hal yang penting, yaitu kapan akan terjadinya. Mulai penderitaan sampai dengan akhir zaman ini, dunia ini berakhir. Yesus Tuhan memperingatkan kepada para rasul, hati-hati, waspadalah. Jangan sampai engkau disesatkan oleh orang. Oleh karena itu, renungan kita pada malam hari ini, kita beri judul, bahayanya ajaran sesat. Nah, Bapak Ibu, siapa yang akan menyesatkan? Sudah pastilah iblis setan dan para pengikutnya. Iblis setan dan para pengikutnya akan menjadi penyesat. Bagaimana cara mereka menyesatkan? Yang paling gampang adalah dengan ajaran. Kita mesti ingat dengan sejarah masa lalu, yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, juga disesatkan oleh si ular iblis setan tadi. Dengan apa? Dengan cara iblis setan membuka pembicaraan. Mari saya bacakan supaya kita lebih teliti lagi, karena apa yang pernah dilakukan oleh si ular tadi juga akan dilakukan pada zaman kita ini. Kejadian pasal 3, saya bacakan mulai ayat yang pertama, ya. Mulai ayat pertama hingga yang kelima. Judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati.
Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lihat apa yang dilakukan oleh si ular tadi. Ular ini mula-mula membuka pembicaraan dengan Hawa. Dan kita lihat, ular ini tahu apa yang difirmankan kepada Adam dan Hawa. Oleh karena itu, ular ini berusaha mengingatkan kepada Hawa. Tentulah Tuhan berfirman, semua buah di tengah-tengah di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Oleh si ular dibalik. Hawa bilang, enggak, Tuhan bilang semua boleh dimakan. Hanya saja yang di tengah jangan dimakan. Sebab pada waktu kamu meraba, kamu nanti akan mati. Nah, di sini kembali si ular tujuannya apa? Menyesatkan itu agar supaya Adam dan Hawa, agar supaya Anda dan saya itu memiliki hubungan yang semakin jauh dari Tuhan. Adam dan Hawa memiliki hubungan yang demikian harmonis, oleh si ular iblis setan akan dirusak agar supaya hubungan yang harmonis tadi menjadi berantakan. Oleh karena itu, si ular mulai bilang, "Oh, salah, kamu tidak akan mati. Justru ketika kamu makan buah ini, kamu akan bisa menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat." Sehingga si Hawa tadi terpesona dengan apa yang dikatakan oleh si ular tadi. Dan mungkin Hawa berkesimpulan, oh ini ya rupanya Allah itu tidak mengizinkan kami makan buah di tengah-tengah taman tadi. Gara-gara apa? Saya akan menjadi seperti Allah. Nah, inilah caranya iblis setan ya mempengaruhi Adam dan Hawa sehingga mereka memilih tidak taat kepada perintah Tuhan, tetapi terbujuk dengan nasihat atau penyesatan dari si ular iblis setan. Nah, Bapak Ibu, inilah yang akan dilakukan lagi iblis setan, ya, dengan segala pengikutnya, yaitu dia mulai berbicara dengan Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Di mana berbicaranya yang paling enak adalah di rumah ibadah. Nah, celakanya justru di rumah ibadah tidak jamin pembicara firman Tuhan itu adalah hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang memang dipakai oleh Allah. Walaupun dia bisa bilang, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias, bedanya apa dengan si ular tadi? Dia juga bisa sebut nama Allah. Sama. Nah, apa yang dia mau lakukan? Dia cukup melakukan seperti yang dia sudah berhasil, membujuk rayu dengan tipu dayanya kepada Hawa dan kepada Adam. Yaitu digeser sedikit. Caranya bagaimana? Lihat, Yesus yang adalah Tuhan, Bapa yang mengasihi saudara dan saya, yang sudah berkenan mati di atas kayu salib buat dosa-dosa kita, selalu memberikan pelajaran. Dia selalu memberikan sabda firman-Nya, yaitu agar supaya saudara dan saya bekerja atau hidup untuk mendapatkan sesuatu yang punya nilai kekekalan. Dia tidak pernah menjanjikan Anda bisa kaya secara jasmani hanya karena mengikut kepada dia. Dia tidak pernah. Tetapi dia selalu berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ketika Anda punya masalah, Anda tidak sendiri. Ketika tukang bor tadi tidak menemukan air, Tuhan bilang,
engkau aku sertai. Justru doa dari Pak Andi yang selalu berharap kepada Tuhan, itu yang bisa menolong tukang bor yang juga tidak pernah putus asa. Dan kita melihat ketika didengarkan di telinga, ada desiran aliran air. Sepertinya tukang bor ini ingin menunjukkan, tuh lihat, betapa berbual-bualnya air yang ada di dalam, yang disediakan oleh Tuhan untuk hidupmu bersama semua karyawan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah janjikan kita kaya, tetapi Tuhan selalu janjikan di dalam setiap kehidupanmu, apalagi engkau ada di dalam tekanan hidup, aku selalu ada bersama dengan kamu. Nah, inilah sebetulnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan dia selalu bilang, ketika dia memperhatikan orang 5.000 dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia memperhatikan kebutuhan fisik jasmani orang yang mengikut dia, mendengarkan sabda firman-Nya diberitakan. Oleh karena itu, dia membuat mukjizat. Semua orang diberi makan. Tetapi apa yang terjadi? Keesokan paginya, banyak orang datang kepada Tuhan Yesus berbondong-bondong. Dan mereka bertanya, Guru, kapan engkau tiba di sini? Tuhan Yesus bilang kepada mereka dalam Yohanes pasal 6, kamu mencari aku, datang kepadaku, bukan karena tanda-tanda. Bukan karena tanda-tanda ajaib yang menunjukkan aku adalah juru selamat. Tetapi oleh karena roti itu telah menjadikan engkau kenyang. Artinya apa? Yesus yang adalah Tuhan sudah tahu. Ada begitu banyak orang datang ke gereja. Ada begitu banyak orang datang mencari dia. Tidak semuanya adalah orang benar. Sebab sebagian besar itu datang oleh karena di dalam hidup Yesus Kristus Tuhan, di dalam namanya ada berkat jasmani. Namun dia berkata, di dalam ayat 27. Bekerjalah bukan untuk mendapatkan makanan yang bisa binasa. Tetapi bekerjalah untuk mendapatkan makanan yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Artinya dia ingin menekankan. Anda harus hidup, Anda harus bekerja untuk hal-hal yang sifatnya rohani, yang punya nilai kekekalan. Walaupun makanan tadi perlu, sebab dia juga buat mukjizat untuk orang 5.000. Tetapi kalau kamu datang kepadaku hanya untuk roti, kamu adalah orang yang bodoh. Karena ini adalah fana. Tetapi hidup yang fana tetap Anda dan saya harus jalani. Senyampang kita menjalani yang fana, Yesus Tuhan ingin kita kumpulkan harta banyak ada di surga. Yaitu kita melakukan perkara-perkara rohani yang menimbulkan nilai kekekalan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu inti dari ajaran Tuhan Yesus, dia tidak menekankan yang jasmani. Sebab ketika di dalam doa Bapa kami pun, dia bilang kepada Anda dan saya, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Nah, secukupnya. Demikian pula dia memberikan peringatan kepada orang-orang kaya. Hati-hati, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, lihat, dia tidak selalu inginkan saudara ikut sama dia dan dia menjanjikan kekayaan. Dia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Nah, disinilah iblis setan itu tahu bahwa manusia itu mudah dipengaruhi oleh karena hal-hal yang sifatnya kedagingan. Termasuk Hawa. Begitu dikasih tahu bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Hawa jadi mulai berpikir, wah,
Buah ini bermanfaat, bisa menjadikan aku seperti Allah dan kelihatannya juga lezat juga. Nah, di sini Hawa terpikat dengan bujuk rayu iblis setan. Oleh karena itu hati-hati jika ada pembicara, jika ada pendeta yang selalu menyampaikan firman Tuhan untuk sesuatu yang sifatnya jasmani, membawa Anda, memotivasi Anda untuk sukses secara jasmani, Anda boleh curiga. Sebab apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Yesus Tuhan membawa Anda kepada kebenaran dan keselamatan. Tetapi iblis setan pernah juga melakukan pencobaan kepada Tuhan Yesus di padang gurun. Lihat apa yang dia lakukan. Lukas pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya hanya bacakan salah satu saja dari 3 pencobaan, ya. Salah satu saja dari 3 yang dicobakan iblis kepada Tuhan Yesus untuk supaya mengingatkan saudara. Harapan saya Anda nanti baca Lukas pasal 4 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 13. Sekarang kita baca Lukas pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kemudian ianya huruf kecil adalah iblis setan, membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Lihat, iblis itu punya kuasa atas segala kekayaan yang ada di dunia. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Iblis punya kuasa memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi jikalau engkaunya huruf besar Tuhan Yesus, menyembah aku, akunya kecil menyembah iblis, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, Bapak Ibu, hati-hati jika Anda mendapati pendeta, pembicara yang khotbahnya itu seringkali berfokus kepada yang jasmani. Pasti bukan dari Tuhan. Sebab setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, itu akan berbicara mengenai hal-hal tertentu, yaitu yang sifatnya rohani. Yaitu yang sifatnya rohani. Dia akan berbicara mengenai Yesus yang mati di atas kayu salib. Yesus yang menderita buat saudara dan saya. Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Hingga dia berkenan menghapus dosa dunia. Menebus dosa dunia. Tetapi dia juga yang dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan yang naik ke surga. Yang akan menjemput saudara dan saya. Pada saatnya kita masing-masing tiba. Kita akan dijemput oleh dia. Nah saudara. Sekarang kita lihat apa yang akan dia lakukan, yaitu dia akan mengirim banyak pembicara, tujuannya supaya berdialog dengan saudara dan saya, dan dia akan memberitakan yang ini. Anda akan digeret, ya, untuk lebih mencintai dunia daripada mencintai Yesus yang adalah Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup,
bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu, dua ayat ini di dalam Alkitab Anda itu wajib Anda garis bawahi semua atau Anda stabilo. Perhatikan ayat 16. Perhatikan ayat 16. Ayat 16 ini adalah identik dengan Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Di situ dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Keinginan daging ini sama dengan ketika iblis setan bilang sama Tuhan Yesus, jika engkau adalah anak Allah, ubah batu jadi roti. Dan keinginan mata. Keinginan mata adalah yang tadi saya bacakan. Lukas pasal 4 ayat 5 sampai dengan 8. Jika engkau menyembah kepadaku, maka semua yang kau lihat, kemuliaan dunia dan segala kuasanya akan kuberikan kepadamu. Dan dikatakan di situ, serta keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup bicara tentang sebuah kesombongan. Iblis setan juga mencobai Yesus untuk sebuah keangkuhan. Jika engkau anak Allah, ayo dari atas kamu loncat ke bawah. Bukankah engkau sudah dijamin bahwa malaikatnya akan diutus untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah, Bapak Ibu, lihat. Jika Anda ketemu dengan pendeta, dengan pembicara siapapun yang suka mengkhotbahkan tentang kesuksesan soal jasmani, dan Anda dapati pendeta itu berulang-ulang khotbah hanya cuma fokusnya di situ, saya pastikan dia bukan dari Allah, dia bukan dari Yesus. Jika Anda adalah pembicara yang dikirim oleh Tuhan Yesus, Yesus mengirim Anda untuk berbicara supaya setiap orang yang jahat itu kembali bertobat, kembali kepada jalan yang benar, dan mereka adalah orang yang akan diselamatkan. Bukan soal kaya, tetapi soal kebenaran, soal keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, zaman sekarang gedung gereja dibuat semegah mungkin dengan tujuan supaya dikagumi oleh banyak orang. Ini pun bicara tentang kedagingan. Walaupun yang sedang membangun berbicara seakan-akan dia adalah orang yang begitu rendah hati. Dia bilang semuanya ini hanya untuk kemuliaan buat Allah. Dan kita tahu ada sebuah tempat ibadah di Afrika. Lebarnya 3 km, panjangnya 3 km saat ini. Dan sedang menjadi kebanggaan buat banyak pendeta, baik dari Indonesia maupun dari mana-mana yang ikut bergabung ibadah di sana. Nah, Bapak Ibu, apakah itu pasti berkenan di hati Tuhan? Tidak. Ketika Tuhan Yesus lagi ngobrol dengan perempuan Samaria, Anda nanti bisa lihat dalam bacaan itu ada di Yohanes pasal 4. Perempuan Samaria ini sedang mengambil air, itu ngobrol dengan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, kamu saat ini menyembah kepada Bapa di gunung dan di Yerusalem. Nah, itu tadi. Tetapi kamu nanti akan menyembah kepada Allah. Bukan lagi di gunung atau di Yerusalem. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, gunung dan Yerusalem itu adalah tempat yang sangat besar. Itu saja tidak dikehendaki oleh Tuhan. Supaya apa? Semua orang itu berfokus kepada Tuhan semata-mata. Bukan kepada tempatnya. Nah, saudara, kita lihat sekarang. Ya, kita lihat ya. Kalau yang 3 km sama 3 km, saya yakin dengan bait Allah semasa Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah para rasulnya, pasti megah bait Allah yang sudah direnovasi oleh Herodes. Ya, lihat sekarang. Lukas pasal 16, apa yang dia katakan? Lukas pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka,
Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci Allah. Nah, saudara, manusia seringkali membangun segala sesuatu, baik bangunan fisik maupun acara, supaya orang kagum. Tetapi Tuhan justru berkata, apa yang dikagumi oleh manusia, justru itu yang dibenci oleh Allah. Mengapa? Karena ternyata muridnya juga terjebak kagum dengan bangunan bait Allah yang ditulis pada Markus pasal 13 ayat 1 dan 2. Murid-murid Tuhan Yesus para rasul itu tadi juga kagum. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, Bapak Ibu, lihat bait Allah yang megah, yang mengagumkan begitu banyak orang, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Itu pun Tuhan Yesus bilang apa? Kamu lihat ini, kamu kagumkan dengan ini karena kemegahannya. Yesus Tuhan bilang, nanti tidak satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Dengan arti kata lain, ini yang kamu kagumi akan aku ratakan dengan tanah. Nah, Bapak Ibu, sehingga saya berkesimpulan suatu hari kelak, mohon maaf bicara, mungkin tidak akan diperlukan lagi gedung untuk ibadah. Sebab Tuhan ingin supaya tanpa gedung ibadah, apakah engkau masih hatimu bisa berfokus kepada Dia. Bapak Ibu, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Berbahayanya adalah satu, merusak hubungan kita dengan Tuhan yang sudah Anda jalin sedemikian harmonisnya. Itu dalam sekejap itu akan berantakan. Hanya karena apa? Fokus hati saudara itu bergeser sedikit. Dan Anda masih berkeyakinan bahwa yang memberitakan firman ini adalah hamba Tuhan. Karena dia sebut Yesus adalah anak Allah. Saudara, Anda jangan terkecoh karena dia sebut Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Juru Selamat. Tetapi Anda harus waspada dengan isi berita yang mereka sampaikan. Kemudian yang berikutnya, apa bahayanya setelah hubungan Anda rusak? Anda akan ditinggalkan oleh Tuhan. Sama dengan Adam dan Hawa, kemudian tidak hidup lagi bersama dengan Allah. Otomatis Anda berdosa. Dan orang yang berdosa, yang tidak segera kembali bertobat, pasti akan dibinasakan. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Karena apa, saudara? Sebagai penutup khotbah saya, 2 Petrus pasal 2, saya mau bacakan ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Silakan digarisbawahi, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Siapa yang dibinasakan? Adalah orang yang disesatkan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saya tambahkan beberapa ayat. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Gaya hidup hedonisme ini ternyata banyak yang suka. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat.
Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Bapak Ibu, sampai di sini pemaparan saya. Semoga renungan ini bermanfaat buat kita semuanya. Tuhan Yesus sudah memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga saya. Amin.